supaya gini itu kita ini lebih kesulitan. Kita ini lebih kesulitan karena kalau supin itu lebih datar, jadi lebih ini. Kalau duduk kan beda. Nah, sekarang kita atur posisinya ini. Nah, ya. Nih, gue langsung duduk. Nah. Foto. Nah. Selanjutnya, terus kita pasang handuk di dada pasien. Ya. Di bawah kepala pasien. Di bawah kepala. Iya. Dada aja. Nah, setelah itu dekatkan ini beko. Lalu kita menggunakan sarung tangan. Ini tadi alat-alat ini disiapkan dulu. Ini disiapkan dibuka dulu kalau misalnya ini. Terus Sebelum masuk kamar pasien. enggak pas kita mau pakai sarung tangan. Pas kita pakai sarung tangan karena kita akan kesulitan. Terus ini di ini dulu di sini. Ya. Nah, padahal tadi ada vakum. Enggak apa-apa. Terus boleh itunya dipasang. Kalau misalnya ada kasar boleh. Terus ini dipasang dulu supaya nanti kita nggak ribet, ya. Sudah, setelah itu baru kita menggunakan sarung tangan. Ya, kalau menggunakan sarung tangan steril, ya, sekarang kita di sini, ya, caranya. Kalau misalkan ada yang belum masuk, jangan dulu dibenerin, biarin aja dulu. Satu misalnya belum masuk, biarin. Nah, baru kita masukkan yang ini. Yang ini. Jadi skin to skin, glove to glove. Tidak boleh glove ketemu skin. Kalau glove ketemu skin jadinya on steril. Ini selalu kita pegang luarnya. Ya. Bisa? Nah, setelah itu kita akan mengukur, ya, mengukur selang untuk ukuran itu untuk melihat berapa jauh selang yang akan masuk ke dalam. Cara mengukurnya, lihat. Ini tidak boleh awir-awiran begini, boleh, ya. Karena kita punya perawat itu punya seni. Jadi sini gitu kalau kerja jangan asal gitu, kan kotor gitu. Ini lihat dari sini sampai ke telinga, ya, jangan ditempelin, ya, dari sini sampai ke telinga. Dari telinga ke prosesus sifoides. Pegang punya sendiri ini prosesus ini. Itu tulang paling ujung di sternum. Ulu hati, atasnya ulu hati ada tulang ujungnya. Itu adalah tonjolan tulang, namanya prosesus tonjolan. Prosesus sifoides. Jadi nanti cara mengukurnya juga dari sini, dari telinga ke prosesus sifoides. Kita pegang di sini. Oh, ini di sini. Berarti segini, lihat. Ini kan ada ukurannya nih. Ada 45, ada 55, ada 65 gitu ya. Nah, kalau ini 45 berarti sekitar 40 berapa? 47 ya. Sekitar 48. Jadi yang akan masuk ada kurang lebih 48 cm ke dalam. Lalu baru kita kasih ciri dengan tadi plester. Nanti kalau hujan pakai yang pas, sarung
tangannya, cari yang pas karena kita akan cepetan ya. Kalau sekarang malah latihan, mau dulu latihan mah beda kan ujiannya. Nah, cirian. Nah, setelah diciri, setelah dikasih ciri, kita lakukan pemasangan. Sebelum dipasang, kita kasih dulu jeli ininya. Kurang lebih 7 sampai 10 cm. Kalau rumah lebih panjang nggak apa. Nah, ini gulungan ini pindahkan ke tangan yang kiri. Karena kita akan bekerja dengan tangan yang kanan. Caranya ini ya. Terus pasien diposisikan setengah duduk ini, lalu suruh ekstensi. Ini udah ekstensi, tengah, gitu ya. Harus setelah itu masuk. Kasih tahu dulu pasien, ibu, saya akan, walaupun dia nggak sadar, ibu, saya akan masukkan selang ke hidung ibu. Saya akan mulai memasukkan selangnya. Ibu tarik nafas panjang, gitu ya. Ibu tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Nanti kalau sudah ada yang masuk ke tenggorokan, ibu telan. Kan seperti makanan, seperti kita makan gitu. Bu, saya masuk ya, tahannya sebentar ya, nggak nyaman, maaf. Olah, masuk, masuk. Nah, kira-kira sudah masuk ke orofaring, ke sini nih, tenggorokan. Kita lihat, kalau pasiennya bisa membuka mulut, Bu, coba lihat. Nah, kalau tidak ada yang gulung di situ, maka kita lanjutkan dengan posisikan pasien dengan fleksi. Tapi kalau misalkan kita susah, ibunya tidak sadar, gunakan ini. Makanya ini jangan jauh-jauh. Ini kan kerendahan ya. Ini nggak cocok dengan ergonomis kita. Jadi kalau kerja ini terlalu bawah, itu tidak cocok dengan ergonomis. Jadi bahaya buat kita gitu, bisa cedera. Nih lihat, ya. Kalau sudah kelihatan, terus kalau misalkan tidak ada, lanjutkan, masukkan. Kalau pasiennya batuk-batuk, ya, ternyata pas begitu masuk pasien batuk-batuk, diamkan dulu. Nanti kalau udah tenang, baru kita masukkan lagi. Tetapi kalau pasien batuk terus-terusan sampai biru, tarik ini. Artinya kemungkinan masuk ke saluran pernapasan. Masuk. Telan Bu, telan. Sudah sampai? Nah, baru kita lakukan pengecekan. Apakah alat ini sudah nyampe ke lambung atau belum? Dengan cara yang pertama, bisa kita menggunakan spet ini, kita tarik ini untuk melihat apakah ada cairan lambung yang keluar. Kalau ada, masukkan lagi. Untuk meyakinkan lagi, kita isi udara 20-30 cc. Terus kita pasang ini. Kita simpan ini di bawah prosesus sifoides atau di ulu hati. Terus ini masukkan dengan kecepatan, dengan cepat gitu. Masuk. Nah, biasanya kalau sudah masuk, tandanya akan berbunyi brok. Ya. Jadi kita buka. Setelah itu baru kita pasang plester. Caranya memasang plester, simpan dulu. Itu air kok bocor di mana ya? Kirain. Ini pasang dulu satu sebelah, puter. Yang satunya puter. Terus tempelin juga ke sini. Ya, tempelin dulu satu, putar yang satunya, tempelin lagi ke sini. Nah, terus setelah itu kita tutup ini. Kalau untuk makan, kita tutup ini. Tutupnya caranya begini. Karena nggak ada, kecuali ada tutupnya sendiri.
Tapi kalau nggak ada cukup dengan begini, ya. Tetapi kalau untuk dekompresi itu tadi apa? Menurunkan tekanan D itu kembali kompresi itu kompres tekanan, jadi mengembalikan tekanannya seperti itu ya. Nah kalau untuk kompresi kita bisa ini disambungkan dengan plastik atau dengan urine bag. Urine bag itu belum pernah lihat kan? Udah belajar kateter belum? Oke, kalau udah belajar kateter tinggal masukin yang urine bag kateter itu, masukin ke sini, cep, nanti akan keluar dari sini cairan-cairan yang dari dalam sehingga akan menurunkan tekanan di sini. Biasanya kadang-kadang warnanya hijau atau bisa jadi feses yang keluar, ya. Karena misalkan di dalamnya ada sumbatan, ada tumor gitu, sehingga ya nggak bisa jalan, akhirnya dia balik ke atas. Kadang-kadang gitu. Tapi kalau yang ini, kalau biasanya kalau ada kan kembung di sini teh bisa karena tadi motilitas ususnya yang tidak ada, atau bisa juga karena tadi sumbatan. Kalau yang motilitas ususnya tidak ada, biasanya karena paralitik. Paralitik itu kelemahan, karena ada kelemahan di ininya gitu. Bisa karena pergerakannya teh tidak ada, teh bisa karena kekurangan elektrolit. Elektrolitnya itu apa ya, kalium, kalsium gitu, cairan ada natrium, kalium, kayak gitu. Kalau misalnya itu tidak ada, maka biasanya terjadi kembung. Yang dehidrasi itu bisa kembung kan? Gitu. Itu selesai untuk pemasangan NGT. Nah, baru setelah itu kita bereskan alat-alat. Kalau kita mau memberi makan, ya, ini mah ibu tidak ada di situ. Udah ada. Kalau udah ini udah selesai. Udah selesai. Pasang aja. Tapi kalau kita mau memberi makan,